kayak ada di belakang tuh, tau kayak ada yang lihatin dari belakang. Kayak ada yang lihatin dari belakang. Terus kami lihat lewat dari pintu itu seperti bau, kayak bau amis loh bang, kayak bau amis, kayak bau darah gitu. Cuman pas aku selesai cuci muka, aku lihat ke cermin, kok kayak ada sosok nih, kayak ada sosok di belakang aku. Dengan posisi pakaian yang dibilang pasien itu aku lihat juga, dengan posisi juga apapun yang dibilang pasien itu ciri-cirinya itu aku lihat. Tapi bedanya itu pasien itu melihat dengan kondisi muka dia yang nggak ada apa-apanya, dengan aku yang lihat itu seramnya luar biasa. Aku juga bingung kenapa. Halo guys, selamat datang di Panik Room bersama dengan gue Andi Mario. Di video kali ini gue akan mendatangkan narasumber dari Sumatera Utara. Dia sebagai narasumber yang akan menceritakan pengalaman dia sewaktu dia magang di kampusnya di Medan. Seperti apa ceritanya? Langsung aja kita ke narasumbernya. Oke, kalau gitu kita langsung perkenalkan saja dengan narasumbernya. Dengan siapa? Gladys Ya. Oke, Mbak Gladys. Aku manggilnya Mbak Gladys aja ya. Oke, Mbak Gladys. Mbak Gladys berasal dari mana nih? Saya dari Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan, dan saya baru lulus kuliah tahun lalu di salah satu kampus swasta, kampus kesehatan di Sumatera Utara, dan lebih tepatnya di Medan. Oh gitu. Sekarang aktivitasnya apa nih? Lagi sibuk apa nih kira-kira? Bekerja di salah satu perusahaan di Kota Jakarta. Oke. Nih ngomong-ngomong, katanya Mbak Gladys ini katanya mau bercerita tentang misteri gitu ya, keadaan horor gitu. Iya benar. Bisa langsung Mbak ceritain gitu Mbak, kejadian apa gitu yang Mbak alami waktu itu? Dulu saya perawat. Saya seorang perawat dulu. Oh perawat? Iya, ya? sekolah perawat. Oke. Di salah satu kampus swasta kesehatan di Sumatera Utara, tepatnya di Medan. Saya berkuliah di jurusan S1 keperawatan. Nah, selama 2018 saya baru masuk kuliah. Kami tuh di kampus itu ada yang namanya magang. Magang atau dinas, ya benar. Selama magang itu kami itu ditempatkan di rumah sakit. Nah, rumah sakit mistis dong. Oke. Nah, sebelum masuk rumah sakit kami sudah mendengar hal-hal yang mistis yang ibarat aku juga merasakan tuh pada saat magang. Nah, merasakan dan melihat, bahkan mengikutin sampai ke asrama. Kami kalau mahasiswa itu tinggalnya di asrama. Kalau misalnya bersekolah di situ. Oke, itu kejadiannya kapan tuh? Tahun kapan itu? Tahun 2019. Tahun 2019 ya? 2019. Ya, Oke. Waktu magang di rumah sakit itu semester 3 kalau nggak salah, tuh semester 2 lupa deh. Oke, stop dulu. Iya. Oke, pemirsa, kita langsung aja ke ceritanya ya secara detail yang akan diceritakan oleh Mbak Sri. Berawal dari 2019 yang dimana aku mendapatkan jadwal dinas di salah satu rumah sakit tertua di Kota Medan. Tepatnya rumah sakit ini di komplek dimana aku berkuliah. Nah, sebenarnya itu aku sudah sering dengar hal-hal ataupun cerita-cerita mistis tentang rumah sakit itu. Tapi selagi aku bertanggung jawab untuk magang di tempat itu, aku berusaha berani untuk magang di rumah sakit itu. Nah, kebetulan selama aku magang di rumah sakit itu, aku itu pribadi dapat asrama tempat tinggal di daerah itu juga, kebetulan di belakang rumah sakit itu. Nah, kejadian horor ini yang mau aku ceritain ini terjadi itu di 2 tempat, Bang. 2 tempat ya? Iya, di rumah sakit sama di asrama. Iya benar. Saat mau menjelang dinas, aku tuh menunggu loh jadwal dinas. Nah, kebetulan itu setelah keluar aku tuh dapat jadwal dinas malam, Bang. Nah, dinas malam di rumah sakit itu. Nah, habis itu
aku dengan temanku, kami 2 orang cuman dinas di tempat itu, di ruangan itu. Kebetulan aku tuh dapat di ruangan yang selama ini aku dengar itu ruangan itu, itulah ruangan yang sangat mistis, yang sangat seram. Di ruangan di lantai 3 namanya Jasmine. Jadi aku tuh dinas sama teman aku tuh berdua. Kami itu biasanya setelah dinas sore itu pulang, jam 12 itu kan jadwal ganti infus bang. Nah ganti infus karena 4 jam sekali. Nah kami karena kebetulan ruangan itu banyak, kami tuh sama teman aku bagi. Nah tapi ada satu ruangan. Nah kebetulan ruangan itu pada saat itu berisi, maksudnya ada pasien. Biasanya nggak ada. Nah tapi kami berusaha positive thinking. Nah kami bagi 2 tuh ruangan itu. Aku bagian di bagian depan ruangan, temanku bagian belakang. Nah jadi kami sekalian bawa catatan untuk mencek tuh kan. Kalau infus itu kan 4 jam sekali tuh. Jadi pas tepatnya jam 12 itu, jam 12 kurang atau jam 12 kurang lah, seperti itu. Nah, setelah udah selesai tidak ada apa-apa nih. Nah, kami sama teman aku jumpa dong di tengah. Maksudnya jumpa di ruangan itu, di ruangan itulah. Nah, setelah aku itu selesai dengan teman aku yang bagian belakang dan bagian depan, kami itu memang sudah janjian ketemu di salah satu pembatas ruangan itu bang. Nah kebetulan ruangan ini agak paling ujung, ada pembatasnya, sampingnya kamar mandi. Nah kami juga sebenarnya bingung, ini biasanya ini ruangan ini nggak ada pasien. Nah kok tiba-tiba ada pasien. Nah aku pribadi kalau disuruh sendiri itu nggak berani, karena aku takut tuh nanti ada manusia jadi-jadian. Kalau di Medan itu namanya itu, kalau manusia jadi-jadian itu bukan manusia asli bang, kadang hantu, kadang. Begitu. Iya, nah kan kami takut tuh, karena kebetulan ruangan itu agak sedikit gelap bang. Dia kayak lampu apa ya, kalau dibilang lampu remang, iya, nggak terlalu gelap tapi nggak terlalu terang juga. Redup gitu ya. Iya, jadi aku tuh sama teman aku tuh beraniin diri dong. Kami ketuk dong pintunya. Nah kebetulan pasien ini dia tidur. Ini di kamar J17 Jasmine. Iya benar. J17. Kami ketuk dong, tapi nggak dijawab. Maksudnya kan kita harus masuk dulu, diizinkan dulu kan. Tapi karena kebetulan dia tidur, ya nggak mungkin nggak kami ganti dong infusnya. Karena kebetulan di catatan teman kami yang dinas sore itu seharusnya sudah diganti jam segitu. Nah kami masuk. Kami lihat nggak ada pasien, nggak ada yang menjaga pasien ini. Kami juga semakin jantungan dong, maksudnya semakin takut dong. Biasanya itu yang kami dengar cerita-cerita dari senior kami atau yang sudah pernah dinas di tempat ini, hal mistis ini katanya dia sangat simpatik dengan orang yang tidak ada yang menjaga, maksudnya tidak ada keluarganya, dia sendiri di situ sakit. Nah kami datang dong, terus habis itu kami terkejut, kok infusnya full? Seharusnya di situ udah diganti bang, karena jam 8-nya udah diganti sama yang dinas sore. Nah tapi supaya kami itu yakin bahwasannya itu tidak ada hal-hal aneh, kami masuk, kami cek tuh apa yang siapa tahu tersumbat atau pokoknya kami cek dari infusnya sampai ke tangan pasien. Nah nggak ada masalah apa-apa, tapi infus itu tetap utuh gitu loh. Nah dan biasanya kami kalau setiap kami mengganti infus itu bang, kami ada tempelin label bahwasannya itu udah diganti dan atas nama siapa. Nah di situ nggak ada. Kami sebenarnya sudah mulai panik nih, tapi berusaha. Nah tiba-tiba mungkin si pasiennya ini, tapi ini pasiennya maksudnya bukan manusia jadi-jadian ya bang, maksudnya dia memang pasien nih. Iya. Nah situ kami sudah mulai tenang nih. Nah tiba-tiba pasiennya itu terbangun.
Dia terkejut. Dia terkejut itu, loh kok mau diganti lagi gitu dong. Nah jadi habis itu dia bilang 15 menit yang lalu itu udah diganti. Hah? Kami terkejut dong lihat-lihatan. Kok udah diganti? Yang dinas itu kebetulan cuma kami 2. Nah dan itu kan ada kakak perawat. Itu tidak pernah kakak perawat yang ganti bang, yang mahasiswa yang magang yang ganti. Berarti dalam hal ini apa yang diceritakan oleh desas-desus senior atau orang sekitar itu benar Mbak alami nih? Iya benar. Oke. Nah Terus? kami lihat-lihatan dong sama teman aku kan. Kok udah diganti padahal kita belum ganti. Atau aku tanya balik sama teman aku karena aku kebetulan nggak ada merasa menggantikan itu infus itu. Nah temanku juga nggak ada. Terus habis itu si pasiennya bilang gini, ada yang ganti tadi 15 menit sebelum kalian datang. Loh kami tanya dong sama ibu itu, Bu siapa yang ganti? Kami bilang gitu kan. Perawat, suster dibilang dia. Kami udah mulai berinding nih. Kok? Tapi di situ aku langsung ambil tindakan supaya menghidupkan lampu supaya nggak terlalu gelap kan. Yang suster apa? Suster yang kayak mana Bu? Kami bilang kan. Dia pakaiannya beda dari kalian. Loh, aku dengan teman aku ini Bu, ya ampun. Kita nggak cuman dengar cerita itu loh. Kita sekarang ini lagi merasakan itu gitu. Nah, teman aku kayak merasa di belakang dia itu kayak angin loh, padahal posisi kan kalau kami itu masuk ke ruangan pasien itu nggak boleh dibuka pintunya karena kan udah malam tuh, takutnya ada orang jahat datang kan. Padahal itu posisi pintunya itu tertutup, tapi temen aku tuh merasa kayak di belakang dia itu kayak ada yang bernapas tuh, kayak bernapas itu loh, kayak ada angin. Orang ada penampakan di belakang gitu, kayak manusia merasakan gitu ya, kayak bulu merinding gitu. Oke, terus? Nah, habis itu kami tanya detail dong. Sebenarnya kami sudah takut nih, tapi kami tanya lebih lagi, maksudnya biar supaya oh iya ternyata kami juga ikut merasakan dan melihat mungkin kejadian itu yang selama ini kami dengar hanya katanya. Dah, habis itu dia pasiennya bilang kayak gini, tapi bajunya itu beda dari kalian, baju zaman dahulu. Terus aku kan itu kebetulan ada foto-foto suster zaman dahulu ditempelin di dinding nurse station. Kami tahu dong, kami lihat. Nah kami itu tanya dengan pakaian yang kami lihat di foto itu bang. Nah habis itu kami kasih tahu dong, pakaiannya Bu kayak mana, kayak gini ya. Nah si ibunya bilang iya. Apakah ini betul yang kami dalam pikiran kami dan dalam pikiran aku dan temanku ini kan. Habis itu tapi aku ajak ngobrol dia itu, dia diam. Kata pasien ini, loh ibu tanya apa rupanya? Tanya kayak gini, tanyanya, oh udah diganti sus. Oh udah diganti sus, tapi susternya diam aja. Dia sombong kali katanya pasien ini. Soalnya pasien ini bertanya, udah diganti ya sus? Dia nggak ngomong bang. Pasien ini bilang nggak ngomong. Terpaku diam aja gitu ya. Dan dia itu kayak, pokoknya dia kayak bukan kayak kami bang, kata pasien ini. Karena kami itu kan biasa kalau dinas itu minimal pakai lipstick. Nah suster ini enggak. Tapi suster ini dilihat pasien ini cantik bang. Nggak ada, ibarat nggak ada luka, nggak ada apa kan. Nah habis itu mulailah kami menetralkan keadaan nih. Oh iya Bu, mungkin teman kami bilang gitu kan. Nah habis itu saya tanya nih, karena kan ceritanya ketika ada pasien yang nggak ada temennya yang nemanin dia itu di ruangan itu, biasanya suster ini datang ke ruangan itu. Nah aku tanya tuh sama pasiennya, Bu, ibu nggak ada yang nemanin malam ini? Aku bilang, terus ibu itu bilang nggak ada, kebetulan anaknya lagi kerja bang. Terus ya udah aku tengok-tengok sama teman aku bilang sama ibunya, Bu jangan matiin lampunya ya,
hidupin aja lampunya. Habis itu nanti saya tutup aja dari luar Bu pintunya, gitu kan. Terus baliklah kami ke nurse station. Nah sampai di nurse station itu, aku kayak merasa itu tak pernah nggak sih kita keluar kamar atau keluar rumah itu, kita jalan kayak ada di belakang tuh, tau kayak ada yang liatin dari belakang, terus kami lihat lewat dari pintu itu seperti bau, kayak bau amis loh Bang, kayak bau amis, kayak bau darah gitu. Cuman karena aku berusaha positif nih, ini rumah sakit, banyak bau obatan, darah gitulah kan Bang. Terus habis itu kami ke nurse station. Setelah itu aku kan permisi nih, kebetulan ruangan itu nggak jauh dari dari kamar mandi. Nah kan aku tuh nggak jauh tuh maksudnya dekat bersebelahan atau nggak bersebelahan sih, kayak ada penghalangnya. Oh, penghalang. Jadi ruangan itu sebenarnya dia dipakai pada saat ketika ruangan semuanya penuh. Dan biasanya itu kayak ibarat kamar cadangan lah iya, ya. cadangan. Oke. Terus? Karena nggak semua orang sanggup ke dalam pasien itu, kayak merasa ada yang tahu dia diganggu. Ada pasien dia merasa oh itu yang dilihat dia itu sosok yang baik, tapi dia nggak tahu itu bahwasannya yang hal mistis itu Bang. Nah pas aku lagi cuci muka, aku kayak cium kayak bau darah gitu loh. Bau apa sih namanya ya? Bau anyir kali ya? Iya bau itu kayak anyir. bau darah gitu kan, bau anyir gitu. Nah terus aku berusaha berat aku lanjutlah cuci muka. Pas aku selesai cuci muka, aku lihat ke cermin, kok kayak ada sosok nih, kayak ada sosok di belakang aku agak nunduk. Nah terus aku lihat langsung ke belakang, nggak ada orang. Mungkin ilusinasi gitu kan, karena baru kerja dari yang tadi sama pasien itu kan. Nah abis itu aku cuci muka lagi, aku lihat ke kaca lagi, loh kok masih ada lagi nih dia. Nah aku melirik, kayak dekat gitu loh muka kami itu, kayak aku lagi berhadapan itu sama dia. Nah habis itu aku lihat ke kaca, masih ada lagi nih orangnya, masih yang di belakang aku tuh. Nah habis itu aku beraniin karena yang pertama aku beranikan lihat langsung ke belakang nggak ada orangnya. Nah aku beraniin nih ke belakang, lihat ke belakang, menghadap ke belakang, beneran Bang ada, dia nggak pergi. Muka dia itu seramnya seram kali, kalau orang Batak bilang seramnya seram kali. Mukanya berdarah. Terus habis itu aku tuh diam loh Bang, kayak mau lari tapi nggak bisa. Dan aku tuh pada saat itu kayak menjerit tapi kayak nggak ada yang dengar. Nah aku lihat ada menetes tuh darah, tapi baunya tetap ya nggak hilang. Darah menetes ke lantai. Aku bingung dari mana nih tetesan ini kan gitu. Pokoknya mukanya aku lihat muka dia, tapi aku lihat tetesan darah itu juga. Pokoknya tangannya kayak terpotong gitu loh Bang, kayak tersayat-sayat gitu. Nah kayak tersayat-sayat gitu. Habis itu tiba-tiba aku tersadar aja gitu, rupanya sosok itu udah nggak ada lagi. Tapi setelah aku lihat darah-darah itu ya, nah aku balik lagi tuh ke nurse station. Aku balik lagi, sebenarnya itu aku udah pucat, udah takutnya kali, karena aku langsung lihat apa yang selama ini diceritain orang-orang. Nah terus teman aku tanya kenapa gitu, aku nggak mau jawab dong karena takut temanku takut. Nah pas bagian aku mau masukin obat ke pasien, aku arah dari belakang, ada kursi roda tuh di belakang. Aku sebenarnya sudah takut nih, cuman karena udah kewajiban harus aku kerjain kan. Dan aku pun berpikir aku nggak ada ngapa-ngapain di sini, aku mau
magang aja, jangan diganggu gitu pikiran Iya, aku. iya. Nah aku udah mulai beraniin diri nih kan. Tiba-tiba aku pas mau belok mau masukin obat ke pasien, tapi bukan pasien yang di ruangan itu ya. Oke. Nah ada kursi roda, memang tempat itu biasanya tempat kursi roda, dan kebetulan kursi roda itu cuma satu ada di situ. Selebihnya aku nggak tahu dipakai deh atau gimana, nggak tahu. Nah aku lihat sosok yang aku lihat tadi itu tapi duduk di kursi roda. Nah sosok yang di kursi roda aku lihat itu bang, dia itu pakai pakaian suster yang dimana aku lihat foto di nurse station itu ada beberapa suster berfoto dengan pakaian itu bang. Pakaian menurut aku itu pakaian zaman dulu suster pertama kali ke rumah sakit ini berdiri. Sama dengan halnya yang disampaikan oleh pasien itu bang. Sorry Mbak Gladys, saya potong nih. Tadi kan pada waktu Mbak masukin ruangan J17 itu kan pasien bicara kata tampaknya biasa-biasa aja ya. Kok kalau sama Mbak ini dia menunjukkan sosok seseram itu ya, dengan muka yang seram, dengan berdarah-darah. Nah itu aku juga nggak tahu sih sebenarnya bang. Tapi ya aku lihat itu seperti itu. Dengan posisi pakaian yang dibilang pasien itu aku lihat juga. Dengan posisi juga apapun yang dibilang pasien itu ciri-cirinya itu aku lihat. Tapi bedanya itu pasien itu melihat dengan kondisi muka dia yang nggak ada apa-apanya dengan aku yang lihat itu. Nah setelah itu aku tuh kayak mau lari tapi nggak bisa, menjeritnya tapi kayak mau putar balik gitu loh bang. Nah terakhirnya itu aku beranikan diri, aku putar balik ke belakang, aku nggak lewat dari situ. Tapi di terakhir aku sebelum meninggalkan tempat itu dia kayak ngelirik aku dan senyum sinis gitu loh bang ke aku. Pada saat itu pas Mbak ngelihat dia sosok itu menampakkan itu, Mbak langsung kabur gitu Mbak, gitu Iya, aja. aku langsung kabur. Tapi sebelum aku kabur itu dia kayak ngelirik aku itu sinis, kayak mau menyampaikan sesuatu. Cuman aku karena aku takut, aku nggak peduli, aku pergi aja. Oke, Mbak Gladys tadi kan sudah ceritain ya yang di rumah sakit itu dia sudah menampakkan sosoknya gitu. Ini kan Mbak kata mau cerita lagi nih yang di asrama ini seperti apa nih ceritanya nih Mbak? Nah, jadi itu aku tuh kan jam 6 pulang dinas. Nah, kebetulan di sana itu kalau di Medan itu bang jam 6 itu masih gelap. Gelap gitu kan. Nah, habis itu aku itu sama teman aku kebetulan beda gedung. Sama teman aku yang dinas beda gedung asrama. Jadi kami itu pisahnya sendiri-sendiri. Nah, setelah itu kan aku naik tangga tuh di belakang aku itu kayak ada yang ngikutin. Pernah nggak sih kayak kita jalan kayak di belakang kita itu ada, padahal nggak ada. Nah kebetulan di asrama itu kan banyak tuh orang kayak mau ngambil nasi sarapan pagi. Jadi aku merasa itu kayak ada orang yang selalu ngikutin aku dari belakang. Tapi ketika kita lihat ke belakang itu dia kayak nggak ada. Tapi kalau kita jalan gitu dia kayak ngikutin dari belakang. Nah pas aku di titik dimana aku memang benar-benar berani lagi lihat ke belakang itu dia ada. Aku lari-lari tuh ke kamar karena aku berpikir gini, kalau aku lari ke kamar berarti kan ada teman-teman aku tuh di kamar, karena kan kami itu beberapa orang ada di satu kamar. Pas aku masuk ke kamar, aku tutup pintunya dengan kuat. Terus aku lihat ke kamar aku, nggak ada orang. Kebetulan teman-teman aku itu lagi ngambil nasi. Aku tuh pure sendiri. Aku terkejut, dan tiba-tiba aku lihat ke arah kamar mandi bang. Di depan kamar mandi itu ada sosok itu yang aku lihat tadi di rumah sakit itu, dengan posisi tangannya itu tetap berdarah, meneteskan darah itu ke lantai, dengan dia senyumnya itu senyum sinis, marah, senyum kayak aku nggak tahu sih, nggak bisa bilanginnya. Sampai pada akhirnya aku terakhir yang aku ingat itu aku lihat sosok dia, aku menjerit. Nah setelah itu temen aku bilang aku itu pingsan. Dan mereka tanya kenapa aku pingsan. Yaudah aku ceritain. Oke guys, tadi kita sudah mendengarkan dari Mbak Gladys perihal sosok suster ini yang menunjukkan di rumah sakit, dan kedua di asrama Mbak Gladys. Dan ada pertanyaan lagi nih Mbak Gladys yang ketiga,
sebenarnya nih asal usul suster ini gimana sih sosoknya gitu? Nah, kebetulan kan kebetulan kan aku selalu dengar hal mistis itu sudah zaman aku mahasiswa pertama kali, dan cerita itu sudah lama. Sebenarnya aku masih mendengar pada saat itu. Setelah kejadian kemarin itu dan aku yang baru ceritain ini tentang di asrama dan di rumah sakit itu, aku baru menyambungkan semua itu ketika iya ternyata dia itu seorang suster yang dulunya katanya itu suster ini itu dia itu bunuh diri, Bang. Bunuh diri? Karena dia hamil di luar nikah. Ya. Nah, aku sambungin tuh lagi dengan cerita aku yang aku rasakan. Iya. Kenapa dia selalu datang di saat pasien itu nggak ada keluarganya yang jaga? Karena dulu itu sewaktu dia menjadi perawat di situ, sebelum dia bunuh diri, dia itu perawat yang sangat care dengan pasien. Kalau dia lihat orang yang pasien itu nggak ada yang jaga, dia itu selalu datang, maksudnya care itu loh, perhatian apa yang kurang. Nah, aku kira itu dia mukanya marah itu yang aku lihat itu dan aku cerita itu, aku merasa kayaknya sepertinya dia itu ada dendam. Karena kenapa aku bilang dendam? Karena itu dia itu alasan bunuh diri itu bukan karena janinnya, Bang. Karena si laki-lakinya nggak mau tanggung jawab. Iya, dan dia itu hamil di luar nikah itu orang tuanya juga tidak mau untuk membesarkan kandungan ini. Jadi dia itu bunuh diri di dulu bekas kamar J17. Sebenarnya dulu belum kamar pasien ya, dulu kamar mandi ya. Kamar mandi. Oke. Sekarang saat ini aja baru dibikin kamar pasien tambahan ya. Tambahan. Jasmine 17 ya. Benar. Tapi itu jarang dipakai, cuman pada saat itu ada pasien yang ada pasien di situ gitu. Oh gitu ya, Mbak Gladys. Ini sebabnya si suster ini yang selalu menampakkan sosoknya itu di kamar J17 ini, Jasmine 17 ya. Karena dia di situ meninggal bunuh diri. Bunuh diri. Iya. Oke. Nah, katanya juga ketika dia bunuh diri itu malam hari, Bang, ketika dia dinas malam. Dinas malam. Iya, dia itu pakai kalau kita di perawat itu ada pisau medis gitu di kamar mandi itu, dan ketahuan itu besok paginya, Bang. Oh, dia menggunakan pisau medis. Iya. Untuk nyasar nadinya itu ya? Iya, benar. Nah, tapi besok paginya itu ketahuannya itu, tapi janin dia itu sudah ini, Bang. Mungkin dia sebelum meninggal menggugurin kali ya, aku juga nggak tahu. Tapi yang saksi mata yang melihat dia meninggal itu janinnya itu udah keluar dari perutnya. Nah, baru dia meninggal dengan posisi tangannya saya. Oke guys, kita baru saja telah mendengarkan cerita dari narasumber kita, Mbak Gladys, sosok suster dari Sumatera Utara ini. Saya pun sampai merinding. Jika kalian suka dengan video ini yang epic ini, please silakan like and comment and subscribe. Salam Panik Room. Terima kasih Mbak Gladys. Sama-sama.